Vonis Harvey Moise diperberat jadi 20 tahun penjara. Sejumlah WNA bikin onar, keroyok security Vince Beach Club Bali. Sopir truk penyebab kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi jadi tersangka, terancam 12 tahun penjara. Puluhan dosen UGM demo tuntut pencairan tukin. Kabar baik, gaji guru honorer tetap naik meski ada efisiensi anggaran. Basuki pastikan seluruh pegawai otorita pindah ke IKN pada Maret 2025. Prabowo hadiahkan senapan serbu dan kris Bali. Erdogan beri mobil listrik. Musim dingin panjang, sebagian wilayah Saudi masih diselimuti es dan salju. Bersama saya Irfan Alhamdi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Vonis Harvey Moise terdakwa kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah diperberat menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Haryanto, yang memimpin sidang hari ini mengatakan Harvey Moise terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Harvey Moise dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Majelis Hakim Banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moise dari 210 miliar menjadi 420 miliar rupiah. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Apabila Harvey tak memiliki harta, hukumannya akan ditambah menjadi 10 tahun. Suami aktris Sandra Dewi tersebut sebelumnya divonis 6,5 tahun penjara, uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 2 tahun, dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Senin 23 Desember 2024. Padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Moise 12 tahun penjara karena perbuatannya bersama terdakwa Helena Lim merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung pun mengajukan banding atas putusan para terdakwa korupsi pada tata niaga timah yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Warga negara asing kembali berulah di Bali. Kali ini sejumlah WNA mengeroyok security. Mereka mengeroyok 4 petugas security di Beach Club Bali, Jalan Pantai Berawa, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Selasa malam. Akibatnya ada 4 security luka-luka dan sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit. Video keributan WNA dengan security ini pun viral di media sosial. Dalam video tampak security dikeroyok sejumlah WNA. Salah satu WNA memiting security, sementara WNA lainnya menghantam kepala security menggunakan kayu. Rekaman video itu juga menunjukkan beberapa WNA terlibat keributan dengan rekan security yang dikeroyok. Kasih Humas Polres Badung, Ibda Putu Sukarma, mengatakan security yang menjadi korban telah melaporkan kejadian tersebut. Polisi telah memeriksa CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan. Polres Badung bersama Polsek Kuta Utara saat ini memburu para pelaku untuk diproses hukum. Polisi juga masih menyelidiki penyebab keributan. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait keributan tersebut, termasuk para korban. Polisi menetapkan Bendi Wijaya, sopir truk galon penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor sebagai tersangka. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan hari ini mengatakan Bendi disangkakan dengan pasal 311 ayat 5, 4, 3, 2, dan 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sopir berusia 30 tahun ini terancam dihukum 12 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Februari kemarin, Bendi kini sudah ditahan polisi di rutan Polresta Bogor Kota. Diketahui kecelakaan yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor pada Selasa 4 Februari malam. Dalam kejadian ini 8 orang tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari 8 korban, baru 6 orang yang sudah berhasil teridentifikasi.
Bendi Wijaya sebelumnya dalam pemeriksaan sebagai tersangka mengaku rem truk galon yang dikemudikannya tak berfungsi. Hal ini menyebabkan truk menabrak 7 kendaraan lain. Selain mengakibatkan korban tewas dan luka, kecelakaan juga menyebabkan 3 gardu rusak dan 3 kendaraan terbakar. Puluhan dosen Universitas Gadjah Mada menggelar aksi demonstrasi menuntut pencairan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Rabu kemarin. Demo tersebut digelar di Gedung Balairung UGM. Selain berorasi, massa juga membawa sejumlah spanduk diantaranya bertuliskan pejabat makan terus pendidikan tidak terurus dan Tukin for all. Koordinator aksi Amalinda Safirani mengatakan tunjangan kinerja untuk dosen dan ASN Kemendiksaintek tak pernah dibayar sejak tahun 2020. Dia mengaku khawatir tunjangan kinerja dengan nominal rata-rata 5 juta rupiah per bulan akan semakin sulit dicairkan, menyusul kebijakan efisiensi anggaran negara. Sebelum mengakhiri aksinya, pengunjuk rasa berjanji akan terus menggelar aksinya hingga tuntutan pencairan tunjangan kinerja terrealisasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan gaji guru non-ASN atau honorer tetap naik tahun ini, meski Kemendikdasmen terkena efisiensi anggaran. Anggaran Kemendikdasmen awalnya mengalami pemangkasan anggaran sebesar 8,03 triliun rupiah. Angka itu kemudian diturunkan menjadi 7,27 triliun rupiah. Dengan demikian, total anggaran tambahan Kemendikdasmen menjadi 26,27 triliun rupiah. Kendati ada efisiensi anggaran, Muti memastikan gaji guru honorer tetap naik karena pihaknya sudah mengamankan anggaran sebesar 11,5 triliun rupiah. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah per orang per bulan. Namun, efisiensi anggaran Kemendikdasmen berdampak pada jumlah guru yang bisa difasilitasi untuk mengikuti pendidikan profesi. Hampir separuh dari 806.000 orang yang peserta pendidikan profesi guru akan batal dibiayai untuk mengikuti pendidikan tersebut. Efisiensi anggaran ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai 300,69 triliun rupiah. Seluruh pegawai otorita Ibu Kota Nusantara akan pindah ke IKN pada Maret 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR Rabu kemarin mengungkapkan langkah ini agar seluruh pegawai fokus untuk mengurus seluruh kegiatan dan pembangunan IKN. Selama ini, para pegawai tersebar di 3 tempat, yakni di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Sementara kantor OIKN yang menjadi pusat pengelolaan proyek dipastikan selesai bulan ini. Basuki juga mengatakan pembangunan sejumlah fasilitas penting di IKN sedang berlangsung, seperti Istana Presiden, Istana Negara, Lapangan Upacara, dan Istana Wakil Presiden. Progresnya baru mencapai 40%, sementara kantor Sekretariat Presiden dan kantor Sekretariat Negara sudah rampung dibangun. Pembangunan 4 kompleks kantor untuk Kementerian Koordinator juga telah mencapai 98%. Sebagian besar furnitur sudah mulai dipasang. Setiap Kemenko terdiri atas 4 tower, sehingga terdapat total 14 tower yang siap digunakan. Khusus untuk kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Basuki menyebutkan sedang dalam tahap pembangunan dan progresnya mencapai 60%. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saling memberikan hadiah dalam pertemuan keduanya. Prabowo menyerahkan 2 hadiah sebagai oleh-oleh kepada Erdogan di Istana Bogor Rabu kemarin. Hadiah pertama adalah senapan serbu SS-2 V4A2 diproduksi Pindad kaliber 5,56x 45 mm. Senapan itu dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turki. Prabowo juga memberikan sebuah keris Bali berwarna kuning emas kepada Erdogan. Sementara itu, Erdogan menghadiahi 1 unit mobil listrik TOG T10X kepada Presiden Prabowo Subianto. Hadiah itu sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat yang telah terjalin selama 7 dekade. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Istana Kepresidenan Bogor. Prabowo bahkan secara langsung menjajal mobil tersebut dengan duduk di kursi kemudi yang berada di sisi sebelah kiri. Selain itu, Erdogan memberikan 2 cenderamata, yaitu sepasang vas indah berukuran kecil dan besar
berwarna putih dan bergambar bunga. Dia juga memberikan sebuah karya seni dalam figura bertuliskan puisi berbahasa Arab. Prabowo melepas kepulangan Erdogan di Pangkalan TNI AHU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu kemarin. Kedua kepala negara sempat berpelukan hangat. Arab Saudi mengalami suhu dingin ekstrim mencapai -2 derajat Celcius di wilayah perbatasan utara. Pusat Meteorologi Nasional atau NCM Arab Saudi mengungkapkan suhu dingin menyelimuti sebagian besar wilayah kerajaan. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut. Para pakar cuaca memperingatkan kondisi suhu beku dan potensi embun beku di wilayah utara pekan ini. NCM juga memperingatkan kota Turaif akan tetap berada di bawah pengaruh massa udara dingin yang intens, dengan suhu minimum bisa turun lebih jauh, berkisar antara -3 derajat Celcius hingga 0. Cuaca dingin ekstrim sangat jarang terjadi di Saudi. Pada kondisi ini, warga bisa melihat kristal es di tanaman seperti daun saat bangun tidur pada Senin pagi. Otoritas Saudi mengumumkan mulainya rangkaian musim dingin pada 21 Desember 2024 dan berlangsung cukup panjang. Diperkirakan berlangsung selama 89 hari. Masyarakat astronomi Jeddah menyatakan penghitungan musim dingin dimulai berdasarkan peralihan kondisi, di mana waktu malam menjadi lebih panjang daripada siang. Meski demikian, suhu ekstrim sudah melanda Saudi sejak beberapa pekan sebelum itu, termasuk turunnya salju. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.